Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktikkan analisis uji dalam penelitian kuantitatif. Di sini untuk langkah pertamanya kita dapat melakukan uji analisis deskriptif. Baik, sebelumnya di sini menggunakan aplikasi statistik SPSS. Kita mulai. Untuk langkah pertama, yaitu kita akan menguji analisis deskriptif dengan data yang sudah disiapkan di sini. Memiliki data. Di sini kita akan memasukkan data pretest. Kemudian data post-test. Baik, di sini sudah mempersiapkan 6 data seperti yang sudah disiapkan di Excel. Terdapat pretest, post-test kelas eksperimen, pretest post-test kelas kontrol, serta terdapat data gain eksperimen serta gain kontrol. Di sini kita dapat memperjelasnya pada bagian label. Baik, di sini karena data yang dimiliki tidak memiliki desimal, jadi kita untuk bagian desimal bisa dinolkan semuanya. Selanjutnya kita dapat beralih ke data view. Di sini sudah tersedia 6 data yang sudah disiapkan. Kemudian kita dapat mengcopy semua nilai yang terdapat di Excel yang sudah dipersiapkan. Baik, di sini data semuanya sudah dipindahkan ke dalam SPSS. Kemudian kita dapat menganalisisnya dengan cara kita melangkah ke Analyze. Kemudian kita ke Descriptive Statistik. Kemudian kita lanjut ke Descriptive. Pada bagian ini kita dapat memindahkan semuanya ke bagian kolom kanan atau variabel. Selanjutnya pada Options, kita dapat memilih apa saja data yang kita butuhkan atau akan kita output. Di sini kita membutuhkan mean atau rata-rata, minimum, dan maksimum. Selanjutnya kita dapat
Lanjut ke oke. Nah, di sini sudah terdapat output di mana data terdapat sebanyak 22 nilai atau 22 responden, di mana terdapat nilai minimum serta maksimum serta mean atau rata-rata dari masing-masing data dengan yang dihasilkan sekian. Baik, selanjutnya untuk tahap kedua, kita dapat melakukan uji normalitas. Nah, di sini sudah menggunakan tampilan baru, SPSS baru. Kita mulai dari variabel view. Di sini karena variabel yang digunakan itu hasil belajar, kita dapat masukkan hasil belajar dan terdapat kelas. Desimal kita nolkan semua. Selanjutnya kita dapat perjelas pada label hasil belajar siswa. Selanjutnya pada kolom value variabel 2 pada kelas kita dapat tambahkan value 1 untuk nilai pretest eksperimen. Kita dapat add. Selanjutnya value 2 post test eksperimen. Selanjutnya tahap ketiga value 3 kontrol. Oke. Di sini sudah menambahkan 4 value, di mana terdapat pretest eksperimen, value 2 post test eksperimen, value 3 pretest control, serta value keempat ada post test control. Kita dapat beralih ke data view. Pada variabel hasil belajar kita dapat copy semua nilai pretest eksperimen. Baik, pada bagian hasil belajar kita sudah copy semua nilai dari nilai pretest, post test, kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Selanjutnya pada bagian kelas kita copy sesuai value yang sudah disiapkan, yakni kita urut data value 1, value 2, value 3, value 4.
Baik, setelah semuanya sudah sesuai antara nilai pada hasil belajar serta value kelas, kita dapat langsung menganalisis uji normalitas dengan cara kita ke analyze, kemudian ke descriptive statistik, selanjutnya kita dapat ke explore. Baik, pada hasil belajar kita pindahkan ke dependent list, selanjutnya pada bagian kelas kita dapat pindah ke factor list. Pada bagian plots, kita aktifkan atau kita centang pada bagian normality plots with test. Continue. Oke. Di sini sudah keluar output test of normality hasil belajar siswa. Di sini terdapat dua hasil dari Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Kita dapat menggunakan. Kita contohkan dari Kolmogorov, Smirnov. Di sini terdapat signifikansi yang sudah dihasilkan, yaitu 0,200. Di mana jika signifikansi lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Maka dari itu, data dari hasil belajar siswa ini berdistribusi normal. Baik, selanjutnya, karena uji sebelumnya pada uji normalitas data kita berdistribusi normal, kita dapat melanjutkan uji pair sample t-test. Kita dapat menggunakan data seperti uji awal, itu data saat data analisis deskriptif, di mana terdapat beberapa variabel view yang sudah disiapkan. Kita dapat menggunakannya kembali. Baik, di sini terhitung langkah ketiga, yaitu uji pair sample t-test. Dengan langkah kita dapat ke analyze, selanjutnya kita dapat melanjutkan ke compare means. Selanjutnya kita dapat memilih pair sample t-test. Di sini kita menggunakan variabel 1, itu pretest eksperimen. Dilanjutkan pretest eksperimen pada post-test eksperimen variabel 2, pretest kontrol pada pair 2 variabel 1. Selanjutnya, di sini kita hanya menggunakan 4 data, yaitu pretest dan post-test eksperimen serta kontrol. Kita dapat langsung melanjutkannya. Oke. Di sini kita muncul output uji pair sample t-test. Nah, di sini kita dapat melihatnya. Di sini signifikansi pada uji pair sample t-test dengan data normal. Signifikansi pada output menunjukkan 0,000, di mana jika kurang dari 0,05, nilai terdapat perbedaan secara signifikan. Baik, selanjutnya untuk langkah keempat, kita dapat melakukan uji homogenitas. Di sini kita menggunakan data gain dalam pengujian uji homogenitas.
Seperti tahap kedua pada uji normalitas, kita dapat menyiapkan dua variabel, hasil belajar dan kelas. Di sini kita dapat menambahkannya di value. Pada bagian value, kita dapat sesuaikan value sesuai data yang sudah disiapkan. Selanjutnya dapat kita lanjutkan ke data view. Di sini kita dapat mengcopy data gain eksperimen terlebih dahulu. Kita sesuaikan dengan value. Dan pada value kita sudah persiapkan untuk value 5 itu data gain eksperimen. Kita dapat lanjutkan data selanjutnya gain control dengan value 6. Baik, untuk uji homogenitas kita dapat melakukan tahap, kita ke analyze, kemudian kita dapat ke descriptive statistik, kemudian explore. Pada bagian plot, kita dapat menggunakan atau kita centang pada bagian power estimation. Pada bagian bawah ini, continue, kemudian oke. Untuk data outputnya, baik. Di sini sudah tersedia test of homogeneity of variance hasil belajar siswa dengan signifikansi sekian 0,136, di mana jika baik, untuk data seperti ini berdasarkan mean atau rata-rata based on mean didapat signifikansi 0,136, di mana melebihi 0,05 dengan artian keputusan tersebut data gain homogen, data bersifat homogen. Baik, untuk langkah uji kelima, kita dapat melanjutkannya dengan uji independent sample t-test. Di sini pada langkah kelima, kita dapat menggunakan data yang sama seperti langkah sebelumnya pada uji homogenitas. Namun di sini menggunakan an analysis atau langkah yang berbeda. Baik. Di sini masih menggunakan data file yang sama. Kita dapat lanjut ke analyze. Selanjutnya kita dapat ke compare means, kemudian independent sample t-test. Baik, pada tes variabel kita dapat masukkan hasil belajar siswa, kemudian kelas kita masukkan ke grouping variabel. Selanjutnya define group, kita masukkan sesuai value. Di sini
value 5, kemudian value 6. Di sini dapat sesuaikan masing-masing sesuai value yang sudah dipersiapkan. Continue, kemudian kita dapat OK. Di sini sudah muncul output independent sample test. Di sini kita dapat melihat signifikansi total. Ini data yang didapat yaitu 0,001. Kita lihat berdasarkan tabel diperoleh bahwa signifikansi 0,01 di mana nilai tersebut kurang dari 0,05, maka hasil menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kontrol. Oleh karena itu, analisis data pada eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Baik, sekian langkah pengujian pada metode kuantitatif, di mana tadi terdapat 5 langkah. Yang pertama kita menguji analisis deskriptif, kemudian pada langkah kedua kita melakukan uji normalitas, pada langkah ketiga kita melakukan uji langkah ketiga uji perceptibility test. Kemudian pada langkah keempat kita sudah melakukan uji homogenitas. Dan terakhir kita langkah kelima yaitu uji independent sample test. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.